menetapkan skema tanpa mempertimbangkan kerugian pegawai. Mereka adalah korban dari persekongkolan pejabat Jiwasraya dengan mafia. Nasabah bukan penjahat yang layak menerima konsekuensi atas perbuatan oknum pejabat negara. Semoga pemerintah tidak mengurangi hak-hak pegawai. Kasus korupsi di Jiwasraya adalah kejahatan pencucian uang. Kerugian ditaksir sekitar 16,8 triliun. Saat ini pelaku sebagian sudah ditetapkan hukumannya di tingkat kasasi. Kasus ini melibatkan Direktur Jiwasraya, oknum pejabat OJK, serta mafia saham, termasuk diantaranya 13 perusahaan investasi manajer. Nasabah dirugikan dan negara harus menyuntikkan dana untuk melanjutkan keberlangsungan nasib nasabah Jiwasraya. Bagaimana kelanjutannya? Benarkah penyelesaiannya sesuai harapan? Kita uraikan secara gamblang sederhana agar mudah dipahami. Ulasan masalah ini dibagi 3 bagian. Jiwasraya, asuransi yang mengelola dan mengembangkan dana nasabahnya lewat berbagai usaha, salah satunya membeli saham dan dana reksa. Nasabahnya sendiri terdiri dari perusahaan BUMN, swasta, dan perorangan. Sejak tahun 2002, Jiwasraya sudah tidak sehat, bahkan dikategorikan insolvensi atau pailit. 3 penyebab insolvensi dimaksud antara lain: Jiwasraya bermasalah di bidang likuiditas. Perusahaan ini menjual produk proteksi dan diinvestasikan dengan bunga tinggi. Kemudian premi tersebut dibeli dengan saham dan dana reksa yang nilainya dinaikkan oleh oknum direksi Jiwasraya bersama-sama berkonspirasi dengan pihak mafia saham. Kedua, akibatnya solvabilitas perusahaan ini semakin memburuk. Untuk menutupi hal itu, Jiwasraya memanipulasi laporan keuangannya atau biasa disebut window dressing, hingga akhirnya tidak mampu membayar polis nasabahnya. Ketiga, penyebabnya tidak ada portofolio guideline yang mengatur investasi, berapa maksimum resikonya. Kemudian pada 2002 Jiwasraya sudah likuiditas sebesar 2,7 triliun rupiah. Namun baru terbongkar tahun 2006 dan puncaknya di 2018. Jiwasraya gagal memenuhi bayar pada nasabahnya. Pada saat BPK melakukan audit pada 2006 hingga 2007, ditemukan pembukuan Jiwasraya janggal. Dilaporkan laba sebesar 805 miliar. Kemudian setelah dilakukan perhitungan ulang, Jiwasraya ternyata rugi 3,29 triliun rupiah. Aset investasi berupa saham dan dana reksa nominalnya lebih kecil daripada kewajiban bayar ke nasabahnya. Maka BPK memberikan catatan disclaimer atas audit. Selanjutnya pada tahun 2008 kerugian semakin bertambah hingga 5,7 triliun rupiah. Sebagai pemegang saham, Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil mengusulkan untuk menyuntikkan dana sebesar 6 triliun rupiah. Namun ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena penyuntikan dana
harus dilakukan audit ulang oleh lembaga audit yang independen. Itu cukup beralasan karena perlu data akurat sebelum pemerintah menggelontorkan bantuan. Dan kemudian pada 2009 kembali perusahaan ini merugi hingga 6,3 triliun rupiah. Kemudian direksi Jiwasraya diminta untuk lebih terbuka bagaimana pertanggungjawaban manfaat polis nasabahnya karena Jiwasraya sudah kesulitan membayar polis. Kemudian 2010 pihak Jiwasraya mengusulkan agar aset Jiwasraya direasuransi karena polis nasabah sudah lebih besar dari nilai yang bisa ditanggung, dengan cara membagikan resiko yang dihadapi Jiwasraya ke perusahaan asuransi lainnya atau menaikkan nominal premi nasabah untuk menutupi kerugiannya. Dan akhirnya pada Juni 2012 OJK selaku pengawas menginstruksikan agar Jiwasraya menerbitkan produk JS Saving Plan dengan suku bunga 9% hingga 13%. Tujuan produk JS Saving Plan ini untuk menarik dana investor masuk karena Jiwasraya sudah hampir koma likuiditasnya. Yang kemudian upaya yang dilakukan Jiwasraya membuat produk proteksi plan yang bernama Bancassurance dipasarkan di bank mitra. Bank tersebut adalah BTN, Bank ANZ, Bank QNB, Bank BRI, Bank Hana, Bank Victoria, dan Standard Chartered Bank. Artinya, bank-bank ini sebagai penjual proteksi Jiwasraya. Di atas kertas, skema refinansial ini membukukan surplus 1,6 triliun. Namun pada penutupan buku tahun 2012, Jiwasraya masih defisit sebesar 3,2 triliun rupiah. Rasio kecukupan modal berbasis risiko Jiwasraya pada 2013 sudah mencapai minus 1%, padahal minimal batas RBC sebesar 120%. Ini adalah pelanggaran berat. Artinya, produk JS Saving Plan ini bukan solusi penyelamatan, bahkan mendorong Jiwasraya semakin terpuruk. Anehnya, di saat perusahaan sedang memburuk, Jiwasraya malah menjadi sponsor utama sepak bola Manchester City pada Juni 2014. Dapat diperkirakan saat itu Jiwasraya memperoleh dana dari nasabah produk JS Saving Plan yang baru kurang dari 2 tahun diluncurkan. Pada 2015 OJK melakukan pemeriksaan investasi dan pertanggungan dengan menggunakan dokumen audit BPK di 2015. Ditemukan penyalahgunaan wewenang. Laporan tercatat aset investasi keuangan overstated dan kewajibannya understated. Ini sudah masuk dalam kategori fraud. Dalam laporannya, Jiwasraya menyatakan membukukan laba sebesar 360,3 miliar rupiah, tetapi kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Artinya, Jiwasraya rugi 7,4 triliun. Kemudian Menteri BUMN Dahlan Iskan mengusulkan hal yang sama diusulkan oleh menteri sebelumnya. Penyehatan Jiwasraya hanya dengan cara penyuntikan dana atau giro kupon melalui APBN dan memasukkan investor. Direktur utama Jiwasraya akhirnya
diberhentikan pada Mei 2018 diganti dengan Heksana Trisasongko. Trisasongko ini kemudian menjadi Wakil Direktur Utama IFG. Selanjutnya, Trisasongko melaporkan ke Menteri Rini Sumarno bahwa audit 2017 yang dicatatkan Jiwasraya dengan laba 2,4 triliun ternyata hanya 428 miliar rupiah. Kemudian Rini Sumarno memerintahkan BPK dan BPKP melakukan audit investigasi khusus. Betul saja, BPKP dan BPK menemui kejanggalan laporan keuangan 2017. Tercatat laba Jiwasraya sebesar 2,4 triliun. Ternyata hanya 428 miliar. Itu juga belum dihitung kewajiban polis terhadap nasabah. Investasi Jiwasraya akhirnya diketahui memiliki 28 produk reksadana, 20 diantaranya dikelola oleh ke-13 manajemen investasi yang kemudian sebagai kelompok tersangka. Selain daripada reksadana, Jiwasraya juga memiliki saham gorengan. Saham tersebut adalah saham BJB, Semen Batu Raja, dan PT PP Properti. Dan kepemilikannya bahkan hingga 90%. Ini adalah pelanggaran. Akibatnya, kerugian dari saham gorengan ini diperkirakan sebesar 6,4 triliun rupiah. Kemudian, tim pengawas OJK melaporkan hal ini ke Menteri BUMN Rini Sumarno. Dan anehnya, ini tidak dipublikasi dan tidak ditindaklanjuti. Yang pada akhirnya, klaim nasabah saving plan sebesar 802 miliar yang jatuh tempo pada 2018 tidak mampu dibayar. Yang kemudian, Direktur Kepatuhan Jiwasraya pun mengajukan penundaan pembayaran kepada nasabahnya. Dalam masa penantian 5 bulan, nasabah menunggu. Pada Mei 2019, 65% nasabah mengajukan pencairan dana mereka. Mereka menarik diri. Upaya Jiwasraya bangkit dari keterpurukan dengan membentuk 4 perusahaan dengan nama Jiwasraya Putra. 4 perusahaan tersebut adalah BTN, Telkomsel, Kereta Api Indonesia, dan Pegadaian. Masuknya keempat perusahaan ini agar Jiwasraya mendapat dana segar. Apa yang terjadi? Jiwasraya tetap tidak bisa mengembalikan dana nasabahnya. Terlebih nasabah saving plan dengan bunga pengembangan 2 kali dari deposito. Jiwasraya semakin ambruk hingga menunggak polis nasabahnya sebesar 12,4 triliun rupiah. Menurut Dirut Jiwasraya, mereka membutuhkan suntikan modal sebesar 32,89 triliun rupiah untuk memenuhi kecukupan modal berbasis risiko atau RBC. Sementara aset perusahaan sendiri hanya 23,26. Ini termasuk adalah saham dan dana reksa. Sementara kewajiban ke nasabah sebesar 54,4 triliun rupiah. Artinya terjadi minus ekuitas sebesar 27,24%. Di antaranya polis JS Saving Plan yang ditunggak sebesar 15,75 triliun rupiah. Kemudian akhirnya pada Mei 2020, atas seizin Kementerian BUMN Rini Sumarno, Jiwasraya menerbitkan surat hutang jangka menengah atau disebut dengan medium term note.
berjangka hanya 15 bulan yang diizinkan oleh Menteri Rini. Utang yang diajukan sebesar 500 miliar untuk membayar polis nasabah yang jatuh tempo pada Agustus 2020. Itu hanya mampu membayar klaim nasabah yang besarnya di bawah 1 miliar. Bagaimana dengannya di atas 1 miliar? Jelas tidak cukup. Ini adalah besaran kerugian yang diaudit, sementara nilainya 16,8 triliun dari sejak 2008 hingga 2018. Jiwasraya tidak bisa memenuhi klaim nasabahnya, khusus JS Saving Plan sebesar 16 triliun dari 1.500 nasabah Bancassurance di 7 mitra Jiwasraya yang pengembangan suku bunganya 9 sampai dengan 13%. Klaim dari 7 bank inilah yang kemudian paling besar ketika direstrukturisasi menjadi IFG Life. Setelah tidak mampu membayar klaim nasabah, maka kasus ini dilaporkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan melakukan penyelidikan bagaimana mekanisme pengelolaan dana nasabah. Dari hasil audit BPK dan BPKP inilah kejaksaan menyimpulkan sekelompok internal Jiwasraya bekerja sama dengan pihak swasta mengendalikan investasi Jiwasraya yang merugikan keuangan serta menimbulkan gagal pembayaran polis nasabah. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian kejaksaan menetapkan 6 tersangka, 3 pejabat Jiwasraya, 3 pihak swasta, 1 pejabat OJK, serta 13 manajer investasi. Pejabat Bursa Efek sementara masih menjadi saksi. Kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di 13 manajemen investasi ini yang ikut berkonspirasi. Inilah mantan pejabat Jiwasraya bersama perusahaan swasta pengendali investasi serta pejabat otorisasi keuangan dan 13 manajer investasi yang terlibat. Inilah mekanisme atau modus yang dilakukan para pelaku. Beni Cokro dan Heru Hidayat mengendalikan 13 manajer investasi. Mereka membentuk produk reksadana agar pengelolaan instrumen keuangannya menjadi underlying reksadana. Joko Hartono sebagai perantara para pihak. Ketiganya satu afiliasi, mulai dari membuat studi kelayakan, evaluasi investasi, hingga penentuan nilai markup dilakukan bersama pejabat Jiwasraya ini. Peran Joko Hartono sangat penting menentukan dalam suksesnya komunikasi, kesepakatan, hingga peredaran timbal balik. Yang bersangkutanlah yang melaksanakannya. Beni dan Heru si pengendali transaksi, jual beli saham dan dana reksa, mengatur kapan dan apa yang dibeli, pembelian dan atau penjualan saham. Disepakati bersama agar dinaikkan harganya, tentu lebih mahal dari harga yang ada di umum. 3 pejabat Jiwasraya menggunakan uang premi nasabah
untuk membeli saham yang tidak menguntungkan, dan harga belinya pun dinaikkan terlebih dulu. Dan dana reksa dan saham dibeli dari saham grup Beni dan Heru. Auditor tim pengawas transaksi saham pernah melaporkan temuan ini ke pengawas transaksi pasar modal yang saat itu dijabat oleh Fakri Hilmi. Dan diketahui sudah dilakukan cukup lama. Seharusnya Fakri Hilmi membekukan ke-13 perusahaan tersebut, namun itu tidak dilakukan. Akhirnya pada saat pengungkapan perkara oleh kejaksaan diketahui telah ada kesepakatan antara Eri Firmansyah dan Fakri Hilmi serta Joko Hartono. Kalau ada kesempatan korupsi triliunan, hukumannya hanya 18 tahun. Kalian kira-kira mau nggak? Ditunggu ya komentar. Ini adalah perusahaan yang melakukan perintah si pengendali. Perusahaan ini mengelola saham dan dana reksa Jiwasraya. Penggeledahan dan penyidikan pun dilakukan oleh kejaksaan. Kemudian menggelar perkara. Inilah besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh ke-13 investasi manajemen tersebut. Sampai pada akhir tuntutan kejaksaan ke-13 perusahaan ini ditolak hakim dengan alasan kejaksaan tidak boleh menyatukan berkas dalam satu paket. Perdebatan ini berakhir dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana membatalkan 13 manajemen investasi. Alasannya karena hakim kerepotan memeriksa berkas sekaligus, yang kemudian perusahaan itu pun bebas dari tuntutan. Dan inilah daftar Majelis Hakim pemutus perkara ke-13 manajemen investasi. Ini nilai korupsi terdakwa Beni dan kawan-kawan serta pejabat negara, pejabat Jiwasraya. Masing-masing terdakwa dijatuhkan hukuman pada tingkat kasasi dan asetnya yang akan disita. 1.200 aset PT Asuransi Jiwasraya akan dilelang diperkirakan sebesar 18,4 triliun rupiah. Nilai kerugian yang ditetapkan oleh BPK sebesar 16,8 triliun. Menurut kejaksaan, hasil lelang nanti tidak akan dikembalikan kepada nasabah, tetapi dikembalikan ke negara. Pada saat yang sama, PPATK juga melakukan pendalaman transaksi. Diketahui Jiwasraya sejak tahun 2008 hingga 2018 telah menginvestasikan sebesar 100 triliun ke 13 perusahaan ini.
Setelah Jiwasraya dibubarkan, pemerintah membentuk perusahaan asuransi baru pengganti Jiwasraya melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, membentuk anak perusahaan bernama Financial Group Life guna menyelamatkan nasabah Jiwasraya. Mekanisme yang diambil adalah bail-in, dianggap paling tepat untuk melindungi nasabah. Benarkah? Selain mendapatkan dana penyertaan modal negara sebesar 20 triliun rupiah, IFG perlu tambahan dana yang diperoleh karena Jiwasraya meninggalkan minus likuiditas sebesar 24,2 triliun. Artinya equity gap sebesar 4,2 triliun rupiah kemungkinan akan dilakukan rising fund oleh IFG. Lalu bagaimana dengan nasib nasabah? Sampai dengan September 2021, proses restrukturisasi sudah rampung 97% menurut Kementerian BUMN. Sebanyak 2092 nasabah atau sekitar 99% polis korporasi telah setuju direstrukturisasi. Demikian juga sebesar 99,9% atau sebesar 156.075 polis telah disetujui direstrukturisasi. Demikian Kementerian BUMN. Untuk polis Bancassurance sebanyak 16.904 polis telah direstrukturisasi atau sekitar 96,2%. Inilah skema usulan Kementerian BUMN untuk penyelesaian restrukturisasi serta keputusan yang diambil menyikapi nasib polis nasabah Jiwasraya. Namun, ini baru tahap usulan karena pemerintah sendiri sampai dengan bulan Oktober belum memberikan jawaban bahwa sebagian dari perusahaan korporasi telah mensosialisasikan skema perubahan cenderung mengurangi hak-hak para pegawai aktif, kecuali nasabah yang sudah pensiun. Tidak ada penurunan menurut Kementerian BUMN, Erick Thohir. Faktanya, kepada pemegang polis anuitas pensiun turun menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Bahwa dengan restrukturisasi ini, nasabah harus melakukan top up jika ingin nilai polis di haircut, tidak ingin dipotong 25% atau di haircut. Kemudian untuk nasabah Bancassurance dilakukan haircut sebesar 40%. Bahwa perbuatan oknum Jiwasraya menjual produk saving plan untuk menutupi likuiditas begitu fantastis menyebabkan kegagalan bayar polis, bukanlah mengorbankan nasabah tradisional. Alasan melakukan haircut tersebut tentu harus dibarengi sosialisasi. Apakah skema itu diterima? Namun, laporan Menteri BUMN Erick Thohir ke pemerintah bahwa mayoritas nasabah setuju restrukturisasi dengan skema yang ditawarkan. Namun belum terbukti. Seharusnya Kementerian BUMN tidak tergesa-gesa menetapkan skema tanpa mempertimbangkan kerugian pegawai. Mereka adalah korban dari persekongkolan pejabat Jiwasraya dengan mafia. Nasabah bukan penjahat yang layak menerima konsekuensi atas perbuatan oknum pejabat negara. Semoga pemerintah tidak mengurangi hak-hak pegawai.